MSCI kembali mengumumkan hasil tinjauan berkala indeks untuk periode Februari 2026. Ya, sementara itu MSCI kembali mengumumkan hasil tinjauan berkala indeks untuk periode Februari 2026. Dalam rebalancing terbaru, MSCI menurunkan saham INDF ke MSCI Small Cap Indexes. Sedangkan saham ACES dan Clio dikeluarkan dari daftar MSCI Small Caps Indexes. MSCI kembali mengumumkan hasil tinjauan berkala indeks untuk periode Februari 2026. Dalam rebalancing MSCI terbaru ini, sejumlah saham Indonesia mengalami perubahan signifikan, mulai dari penurunan kategori hingga dikeluarkan dari indeks. Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi pelaku pasar, terutama investor yang aktif mengikuti arus dana global dalam investasi saham. Dalam review terbaru, MSCI menurunkan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari daftar MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Caps Indexes. Kemudian PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dikeluarkan dari daftar MSCI Small Caps Indexes. Sementara itu tidak ada perubahan pada daftar MSCI Micro Cap Indexes untuk saham-saham Indonesia. Adapun perubahan indeks dari hasil review MSCI Februari akan berlaku setelah penutupan perdagangan 27 Februari 2026 dengan tanggal efektif 2 Maret 2026. Usai pengumuman MSCI, terpantau saham INDF terkoreksi 2,17% ke level 6.750 di perdagangan sesi pertama Rabu. Sehari sebelumnya, saham INDF mencatat net sell asing sebesar 9,9 miliar rupiah. Selanjutnya, saham terkoreksi 0,49% ke level 404 rupiah, sementara saham Clio terpantau stagnan di level 394 rupiah. MSCI juga mengkonfirmasi bahwa tinjauan indeks selanjutnya akan dilakukan pada periode Mei 2026 dengan tanggal pengumuman pada 12 Mei 2026 dan tanggal efektif penetapan indeks pada 1 Juni 2026. Penyesuaian ini terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian MSCI terhadap pasar saham Indonesia, khususnya terkait kualitas data free float dan aspek kelayakan investasi. MSCI juga menyampaikan bahwa apabila hingga Mei 2026 tidak terdapat perbaikan yang memadai, maka status akses pasar Indonesia akan kembali dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat mencakup peninjauan bobot Indonesia dalam indeks emerging markets, bahkan potensi perubahan klasifikasi pasar. Adapun sebelumnya pada akhir Januari 2026, MSCI telah mengumumkan pembekuan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia seiring evaluasi terhadap metodologi perhitungan porsi saham publik. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali rebound kuat hampir 2% di Rabu dengan mencoba mendekati level 8.300-an. Saham-saham konglomerasi kembali kuasai panggung perdagangan dengan mencatatkan kenaikan yang signifikan. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 1,96% di level 8.290,96 di akhir perdagangan Rabu. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor energi melesat 5,95%, sektor barang konsumen siklikal naik 5,34%, dan sektor perindustrian menguat 3,92%. Sementara satu indeks sektoral yakni sektor keuangan tergelincir ke zona merah melemah 0,49%. Sementara itu, saham konglomerat kembali menjadi penggerak utama IHSG, di mana emiten milik Prayogo Pangestu BRPT ditutup melesat 12,23% di level Rp2.280 per saham. Cuan ditutup naik signifikan 17,38% di Rp1.925 per saham. Saham Brand ditutup menguat 3,75% di Rp8.300 per saham. Dan saham konglomerasi Bakri Group, saham Bumi ditutup naik 9,68% di Rp272 per saham. Saham Dewa naik tinggi 11,88% di Rp565 per saham. Dan dari grup Happy Hapsoro, saham Raja ditutup melejit 21,52% di Rp4.800 per saham. Saham Ratu Terbang menguat 19,9% di Rp6.175 per saham. Saham Bufa naik tinggi 15,62% di Rp1.925 per saham. Sementara itu, di tengah laju IHSG, nilai tukar rupiah kembali melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika. Melansir FIDIF, rupiah ditutup menguat 0,09% di Rp16.775 per dolar Amerika dan memperpanjang tren positif rupiah menguat dalam 3 hari beruntun.
Sementara itu indeks dolar Amerika di Rabu sore melemah 0,18% ke level 96,629. Pelemahan dolar Amerika masih menjadi salah satu penopang penguatan rupiah setelah data penjualan retail Amerika lebih lemah dari perkiraan. Sementara laporan lain menunjukkan pertumbuhan biaya tenaga kerja melambat pada kuartal 4 2025. Sejumlah pelaku pasar menilai rangkaian data yang berada di bawah ekspektasi dapat kembali menekan dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, lapangan kerja Amerika Serikat meningkat pada Januari 2026 dan tingkat pengangguran terpantau turun menjadi 4,3%. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja, lapangan kerja bertambah sekitar 130.000 dan merupakan kenaikan terbesar dalam lebih dari 1 tahun. Jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat pada Januari, kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun, dan tingkat pengangguran secara tak terduga turun. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus stabil pada awal tahun 2026. Pemberi kerja menambah 130.000 lapangan kerja bulan lalu dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,3% menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis pada Rabu. Hal ini menyusul revisi data tahun sebelumnya yang menunjukkan perlambatan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Sebagian dari peningkatan jumlah pekerja yang lebih baik dari perkiraan disebabkan oleh industri yang sensitif terhadap musim seperti pengecer dan perusahaan pengiriman yang mempekerjakan lebih sedikit pekerja musiman daripada biasanya. Januari biasanya merupakan bulan terbesar untuk PHK terkait liburan. Mengingat rendahnya perekrutan musiman, PHK mungkin lebih sedikit sehingga meningkatkan jumlah pekerja. Penambahan lapangan kerja rata-rata hanya 15.000 per bulan tahun lalu, turun dari angka awal yang dilaporkan sebesar 49.000. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai stabil setelah setahun, ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan minimnya penciptaan lapangan kerja. Meski para ekonom secara luas memperkirakan pasar tenaga kerja akan tetap lesu pada 2026, kejelasan lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump dan biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendorong beberapa pemberi kerja meningkatkan jumlah karyawan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street melemah tipis pada perdagangan di hari Rabu setelah laporan tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan, meredakan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi namun sekaligus memicu spekulasi bahwa The Federal Reserve dapat memperlambat laju pemangkasan suku bunga. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average yang ditutup terkoreksi 0,13% ke level 50.121, indeks S&P 500 melemah 0,005% ke posisi 6.941 dan Nasdaq Composite melemah 0,16% ke posisi 23.066. Dan sementara itu dari bursa ekuitas Eropa, pemirsa, yang berakhir di level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Rabu, didorong lonjakan saham sektor energi dan komoditas yang mampu menutup pelemahan di sektor teknologi dan keuangan. Stock 600 yang ditutup naik tipis 0,1% ke posisi 621,58. Sedangkan bursa regional utama berakhir variatif di mana indeks Jerman melemah 0,53% ke posisi 24.856 dan FTSE 100 Inggris yang melonjak 1,14% ke 10.472.